Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu fi kitabih ayyuhal walad nafanallahu bihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khaliyan wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yad. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahlal harbin fahamila alaihi asadun mahibun ma dhannuka al tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wa darbi. Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil 'amal. Wa mithaluhu law kana li rajulin hararatun wa maradun wa safrawiyun yakun ilajuhu bisikan jubini wal kashkabi. Fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha. Karmaidu hizaril ratli baryi mai tamaina khurana ba syadat shidayi. Itu nasihat yang ketiga ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takum minal a'mali muflisan. La takun, jangan jadikan diri kamu minal a'mali, dari amal-amal itu muflisan, bangkrut. Jangan jadikan dirimu itu bangkrut dari amal perbuatan. Wa minal ahwali khaliyan, dan jangan sampai diri kita itu kosong. Wa minal ahwal, dari ahwal di sini maknanya adalah barian. Ahwal di sini maknanya adalah barian itu khalian. Wal muradu bil ahwali huna ahwalul arifina billahi ta'ala wal wasilina ilallah. Maksud ahwal di sini adalah ahwalnya orang-orang arif, yakni akhlak mereka, keadaan mereka. Ini keadaan orang-orang yang mengenal Allah. Jangan sampai dirimu itu kosong dari keadaan atau akhlaknya orang-orang arif. Wa tayaqqan annal ilma mujarrada la ya'khudul yadda. Di sama lain la ya'khudu bil yad. Dan yakinilah oleh dirimu bahwasanya ilmu mujarrad sini annal ilmu mujarrad hanya sebatas ilmu saja atau semata-mata ilmu, yakni tanpa beramal. La ya'khudhu bil yad, yakni ilmu tersebut tidak bisa memegang tangan. Seperti itu. Maksudnya apa? Tidak bisa menolong, ikhwan. Tidak bisa menolong. Jika hanya sebatas ilmu, maka tidak bisa menolong. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan pengertian atau memberikan misal. Misaluhu, dan contohnya adalah laukana, andai kata ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin. Karena ini isim kananya di asyaratu ya ikhwan. Andai kata bagi atau atas seorang laki-laki
bariyatin yang berada di hutan gitu ya. Itu si laki-laki tersebut terdapat asyaratu asyafin hindiyatin. 10 pedang Hindia. 10 pedang Hindia. Ma'a aslihatin ukhra. Disertai dengan pedang-pedang atau senjata yang lainnya. Wa kana rajulu syuja'un. Dan si laki-laki tersebut itu pemberani sifatnya. Khabar kana. Wa ahla harbin. Dan si laki-laki ini adalah ahli perang. Kemudian fahamala alaihi asadun mahibun. Ternyata dirinya itu diserang gitu ya. Datang pada diri dia si laki-laki itu singa yang galak gitu ya. Yang ganas. Mahib itu artinya bisa hebat, ditakuti, disegani gitu ya. Mahib. Di sini maknanya singanya itu ganas lah gitu. Madzanuka, apa pendapatmu? Jadi Imam Al-Ghazali nanya ke muridnya, andai kata ada seorang laki-laki di hutan gitu. Dia punya 10 senjata. Bahkan punya senjata yang lain, banyak senjata dia. Dan si laki-laki ini pemberani. Ahli perang lagi. Ternyata dia berhadapan dengan seorang singa yang ganas, yang galak. Apa pendapatmu? Nah, begitu kata Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali, kalau itu beneran nanya. Nah, sekarang nanya tapi bukan buat dijawab. Hal tadfa'u al-aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Apakah senjata-senjata tersebut dapat menolak, dapat menghilangkan, dapat mencegah syarrahu, keburukan, keganasan dari si singa, bilas minhu, darinya, bilas ti'maliha, tanpa menggunakan senjata-senjata tersebut, wador biha, dan tanpa mengayunkan gitu ya, tanpa memukul menggunakan senjata tersebut. Wa minal ma'lumi annaha la tarfa'u illa bitahriki wadorbi. Dan termasuk maklum, ya sudah kita pahamlah kita gitu ya. Annaha, bahwasanya senjata tersebut la tadfa'u, tidak dapat mencegah si singa, tidak dapat menghilangkan keburukan si singa, keganasan si singa, illa kecuali bitahriki wadorbi, kecuali dengan digerakkan dan dipukulkan. Apa yang digerakkan dan dipukulkan? Ya senjatanya. Maksudnya kita punya banyak senjata. Kira-kira senjata ini bisa tidak mencegah si singa itu buat menerkam kita tanpa kita menggunakan senjata itu? Ya orang bisa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya hal tersebut, yakni senjata itu yang tidak bisa melindungi kita lah seperti itu. Kecuali senjatanya kita gerak-gerakin, senjatanya kita gunakan. Gitu. Bisa dipahami tidak, Ikhwan? Singa akan takut kalau kita megang pedang sambil kita gunakan pedang itu. Bukan pedang itu diem aja. Kalau pedangnya diem, kitanya nggak menggunakan pedang, ya singanya tetap menerkam kita, tetap kena bahayanya kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Nah, begitu juga demikian, andai kata qara'a membaca siapa rajulun ing apa yang dibaca mi'ata alfi mas'alatin, membaca 100.000 masalah. Mi'ah 100 alf 1000. 100.000 masalah ilmiah.
Ada laki-laki membaca sih maksudnya belajar ya. Ada laki-laki membaca 100.000 masalah ilmiah. Wa 'allamaha, dia mengajarkannya. Wa ta'allamaha, dan dia juga mempelajarinya. Allama, mengajarkan, fa'ilnya mu'allim, ta'allama, belajar, fa'ilnya muta'allim. Dan dia juga belajar. Walam ya'mal biha, akan tetapi ternyata dia tidak mengamalkan 100.000 masalah yang telah dia pelajari. La tufiduhu illa bil amali. Maka 100.000 masalah ilmiah yang dia pelajari tidak memberikan faidah kepada dirinya illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Bisa dipahami ya ikhwah ya? Kita, ini lebih mudahnya nih. Ini contoh dari Al-Fakir. Kita punya cangkul ikhwah. Mau ngebajak sawah. Tapi cangkulnya tidak digunakan. Cuman dibawa-bawa doang. Apakah bisa cangkul tersebut membajak sawahnya sendiri? Ya tidak bisa. Yang bisa membajak sawah apa? Kita menggunakan cangkul tersebut. Begitu. Jadi akan ada faidahnya itu cangkul kalau kita menggunakannya. Begitu juga ilmu. Akan ada faidahnya jika kita menggunakan ilmu tersebut. Gitu ikhwan. Wa misaluhu, dan contoh yang lain, laukana, andai kata lirojulin, bagi seorang laki-laki, harorotun, panas, wamarodun, sakit, sofrawiyun, sakit kuning, yakunu ilajuhu bisikan jubini wal kashkabi, maka obatnya laki-laki tersebut adalah sikan jubin dan kashkab. Disebutkan sikan jubin itu adalah qalitun min khallin wa asalin. Ini nama obat ya, ya. Khalit itu campuran dari dari khalun, dari cuka, wa asal, dan madu. Sikan jubin itu khalitun minal khallin wa asalin. Adapun kashkab itu ma'usyair, adalah air gandum ya. Iya, gandum. Air gandum. Jelai apa syair? Iya. Yusna'u minul al-khubz. Syair itu adalah tumbuhan yang dibuat untuk bahan utamanya roti ya. Gandum. Nah, itu sikan jubin dan kashkab. Fala yahsulul bar'u, bukan baru, bur'u. Fala yahsulu al-bur'u illa bisti'malihima, maka tidak akan mendapatkan kesembuhan, illa kecuali bisti'malihima, kecuali menggunakan kedua obat tersebut. Kita punya penyakit, na'udzubillah, atau ada seseorang kena penyakitnya penyakit kuning. Obatnya itu adalah sakan jubin.
atau sikanjubin. Obatnya itu sikanjubin. Dia sedang sakit, si sikanjubinnya juga ada di dia. Apakah jika si obat itu tidak digunakan dia sembuh? Ya Anda bisa. Obat tersebut harus digunakan baru sembuh. Maka dari itu, kalau kita mau sembuh dari kebodohan kita, bukan hanya mempelajari ilmu, tapi juga kita mempraktekkannya, menggunakannya. Kemudian di sini disebutkan terdapat bait Imaidau haza atau hizari ratli bar'i mai tamainahu ronaba syadat syidai. Di sini disebutkan al-bait min musadatil harj wa huwa bil lughatil farisiyah. Wa maknahu, maknanya itu adalah lau afragta al-fayritlin khamran fil ku'usi wal aqdah la takunu sakrana wa majunan malam tashrab malam tashrabhu ay ilmu bil amali la faidalahu na'am. Makna karmaiduhi zararatlin barimayi tamainahu ranabal syadat syidai, maknanya adalah andai afrogta. Afrogo itu maknanya menuangkan, menumpahkan, mengalirkan, bisa juga menghabiskan. Andai engkau menuangkan ribuan ritel khomer fil ku'us, fil ku'us, ku'us jamak dari kas, fil ku'us pada gelas, gelas-gelas, wal aqdah juga dimasukkan ke gelas yang lebih besar ya, sama aja. Misalkan ada orang yang punya ribuan ritel khomer, kemudian dituangkanlah ke gelas-gelas, la takunu sakron, maka tidak akan membuat kamu mabok, kelayangan, wa majnunan, dan tidak membuat kamu jadi gila, malam tashrabahu, selama kamu tidak meminumnya. Sebanyak apapun itu khomer yang ada di gelas, selama tidak diminum, ya tidak akan ada efeknya. Tidak ada efek sampingnya. Maknanya apa? Ilmu bila amalin la faidata lahu. Ilmu tanpa diamalkan itu tidak berada faidahnya. Ini bukan disuruh kita mabok ya, bukan. Maknanya adalah sebanyak apapun ilmu yang kita tuangkan ke dalam otak kita, kita pelajari, tapi ternyata tidak diamalkan, tidak kita lakukan, tidak kita gunakan, la faidata lahu, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Nah, itu matannya. Oh, sampai sini ada yang dulu ditanyakan nih, Wah? Ada pertanyaan bagus. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Jawabannya, cara mengamalkan ilmu adalah dengan cara kita gunakan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Belajar ilmu fikih tentang sholat, kita gunakan ilmunya dalam keadaan sholat-sholat kita. Belajar ilmu wudhu juga demikian. Belajar ilmu akhlak, kita amalkan dengan gunakan akhlak tersebut. Belajar ilmu akidah, kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Belajar qada dan qadar, maka kita amalkan apapun yang terjadi pada diri kita,
Itu sudah ketentuan Allah. Cara mengamalkannya adalah kita amalkan kehidupan sehari-hari. Di bagian terkecil seperti itu. Sebelum kita melakukan hal-hal yang besar. Saya ingin tanyakan dulu ikhwah. Sambil Al-Fakir lanjutkan. Di sini sebutkan. Katakan la takun minal a'mali. Yakni dari amal-amal solehah, amal-amal soleh. Jangan sampai kita ini bangkrut dari amal-amal soleh. Nanti di Ayyuhal Walad juga disebutkan penyebab bangkrut amal kita, ikhwah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, ikhwah ya. Penyebab bangkrut amal-amal kita. Nanti dijelaskan bahwasanya amal kita pun bisa bangkrut. Muflisan, ini min aflasa, muflis. Seperti akroma ya, ikhwah. Akroma yukrimu, fa'ilnya mukrimun. Aflasa yuflisu, fa'ilnya muflisun. Disebutkan bahwasanya amal-amal perbuatan kita itu akan menjadi tangga ya gitu ya, tanjakan. Semakin banyak amal perbuatan kita, maka semakin tinggi juga kedudukan kita di surga. Walaupun pada intinya masuk surga karena rahmat Allah. Tapi semakin banyak amal soleh kita, semoga juga Allah banyak merahmati kita. Seperti itu. Kemudian ilmu semata-mata tanpa diamalkan tidak akan bisa meraih tangan. Maksudnya apa? Ai la ya'khudhu yada sahibihi. Tidak bisa meraih tangan pemilik ilmu. La yukhlisuhu sahibahu minal iqab. Yakni tidak bisa menyelamatkan pemilik ilmu dari siksaan fil akhirah, di akhirat. Bal huwa sababun li asyaddil azabi kama marra. Bahkan kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu bisa menyebabkan dahsyatnya azab sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian disebutkan bahwasanya andai kata laki-laki berada di bariyah, fi bariyah, bitasdidi ro bar. Bitasdidi ro. Bariyah, oh iya. Bariyah, ro-nya ada tasdidnya ya. Bariyah. As-sohro bariyah itu maknanya sohro, tanah lapang. Wal jam'ul barori. Lebih taktifisnya di belantara, hutan belantara. Asyaf jama dari saif. Kemudian India itu mansubun ilal Hind. Hind itu India ya. Apakah dengan si laki-laki tersebut memiliki banyak pedang tapi tanpa digunakan, apakah bisa menyelamatkan diri seorang laki-laki tersebut diterkam oleh singa? Syarrul asad, ay syarrul asad.
Ya tentunya tidak bisa. Annaha, yakni pedang-pedang tersebut tilkal aslihah la tadfa'u syarral asadi minhu illa bitahrik. Ai sababu tahrikihi iyaha likai yakhaful asad hina wa aiha wa illam yakhaf fi nafsil amr wa dar. Kecuali dengan sebab kita gerak-gerakan itu senjatanya gitu. Supaya apa? Supaya singanya takut. Kalau misalkan digerak-gerakan tidak takut, maka dipukul saja singanya. Jadi kalau kita punya senjata banyak, ya bisa bermanfaat bagi kita kalau kita menggunakan senjata tersebut. Nah, demikian juga di sini disebutkan seperti orang yang mempelajari 100.000 masalah ilmiah. Ilmiah itu maknanya diniyah, masalah ilmu agama. Dia telah punya ilmu, dia telah pelajari banyak sekali masalah ilmiah, tapi ternyata walam ya'mal biha, tidak diamalkan tuh yang dia ketahui. Maka apa? La tufiduhu, yang tidak bermanfaat itu yang telah dia pelajari. La tu'ti tilkal mas'alatu naf'an wa fa'idatan lidzalikar rajulu fil akhirah. Maka masalah-masalah yang telah dia pelajari itu tidak memberikan manfaat dan faidah kepada laki-laki yang mempelajarinya fil akhirah, di akhirat. Bahkan disebutkan wala tamna'u anhu syarraz zabaniyah. Masalah tersebut atau yang dia pelajari tidak mencegah dari laki-laki tersebut dari perbuatannya malaikat zabaniyah. Seperti itu. Karena apa? Malaikat zabaniyah ini adalah mereka lebih berbahaya, lebih ganas minal asad daripada singa pada hari kiamat. Na'udzubillah min hujumihim alaina. Marad itu sakit pada badan ya. Orang sakit juga demikian. Orang sakit kalau mau sembuh itu harus mengkonsumsi yang namanya obat. Kalau tidak dikonsumsi, tidak digunakan itu obat, cuma dipegang aja, gimana bisa sembuh? Jadi di sini Imam Ghazali memberikan pemisalan-pemisalan. Kemudian itu ya yang namanya sikjubin itu cuka sama, kalau di sini sebutkan cuka apa terus madu sama air. La yahsulu syifa lahu illa bisyurbiha. Tidak akan mendapatkan kesembuhan, obat tidak dapat meraih kesembuhan bagi orang yang sakit kecuali bisyurbiha, kecuali meminum obatnya. Intinya begitu dari tadi. Harus digunakan itu ilmu. Kalau pakai dulu punya guru MTK ikhwah. Guru matematika di SMA. Beliau bilang gini, kita mempelajari ini gitu, mempelajari matematika
memang tidak diaplikasikan terus-terusan gitu di dalam kehidupan nyata. Beda dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama kan kita belajar fikih ya, sholat dipakai terus gitu. Terus zakat dipakai terus, puasa dipakai terus. Nah, sedangkan MTK kata beliau itu ya ndak dipakai terus. Tapi beliau bilang gini, apa yang kita pelajari sekarang, yakni ilmu-ilmu itu seperti alat perkakas. Belajar biologi, belajar fisika, belajar matematika, dan belajar yang lainnya itu seperti perkakas. Ibaratkan seperti pacul, gergaji, golok, tang, linggis, dan perkakas yang lainnya. Perkakas-perkakas tersebut tidak bisa digunakan setiap saat, kecuali ada event tertentu atau memang dibutuhkan gitu. Mau ngegarap sawah, ngegarap kebun, yang dibutuhkan cangkul. Karena kita sudah pernah punya cangkul, pernah mempelajari cangkul, maka tinggal ambil di garasi. Kita gunakan saat itu, saat dibutuhkan. Begitu juga ketika kita di kehidupan nyata, ternyata di dunia kerja kita dapat hitung-hitungan. Nah, karena kita sudah belajar di SMA, misal di tempat belajar kita, maka tinggal kita amalkan hal tersebut. Begitu. Karena kalau alat perkakas tidak 24 jam digunakan, tidak terus-terusan. Gergaji mau motong papan, baru ambil gergajinya. Mau ngegali tanah, mau nyongkel paku, ambil linggis. Mau ngelilit kawat, ambil tang. Dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu dunia biasanya seperti itu. Digunakan ketika ada kebutuhan. Dan itu biasanya kebutuhannya tidak terus-terusan. Berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu terus-terusan kita gunakan. Ilmu akidah tiap hari kita gunakan. Ilmu sholat tiap hari kita gunakan. Ilmu akhlak apalagi terus-terusan. Bukan lagi perkakas yang diambil ditaruh. Tapi yang namanya ilmu akhlak itu harus udah dikantongin terus. Gitu. Nah, maka dari itu di samping mempelajari ilmu akhirat, kita juga mempelajari ilmu agama. Tapi bukan untuk, maksudnya terlalu fokus. Jangan sampai terlalu fokus mengejar ilmu dunia, ilmu akhirat atau ngaji ditinggalkan. Begitu, ikhwan. Jadi kesimpulannya pada nasihat yang ketiga ini, jangan sampai kita itu merugi. Amal-amal kita merugi. Jangan sampai akhlak kita kosong dari akhlaknya orang-orang arif, dari akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabiin. Mereka lah yang memiliki akhlak yang benar-benar berakhlak. Kadang memang kita harus mengoreksi diri kita ya. Kenapa ya orang nggak suka sama saya? Nah gitu. Koreksi diri kita. Tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Itu mental yang salah namanya. Selalu nyalahin diri sendiri. Ini pasti gara-gara saya. Padahal nggak ada hubungannya. Bahkan bisa membuat ngedown, ngedrop tubuh kita gara-gara negative thinking. Gara-gara overthinking. Itu tidak baik. Mengoreksi diri kita
yang positif itu outputnya adalah semangat dalam menjalani kehidupan. Kalau kita mengoreksi diri kita, ternyata outputnya negatif, jadi takut inilah, takut itulah, menyalahkan diri sendiri, maka itu muhasabahnya atau mengoreksi dirinya salah. Jadi takut bergaul, jadi introvert, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kalau kita tidak bisa mengoreksi diri kita, ya kita harus punya teman yang bisa mengoreksi diri kita. Kamu kayak gitu tuh nggak kurang bagus. Dulu Al-Fakir begitu ya. Dulu Al-Fakir pernah ngisi di satu SMA gitu. Jadi ada sesi tanya jawab, cuman sesi tanya jawabnya itu di akhir. Jadi seperti konsultasi. Karena pertanyaannya bukan bukan ke pertanyaan ya. Kenapa ya? Al-Fakir bahas apa? Cuman mereka di zaman itu butuhnya ya Al-Fakir jadi kayak BK itu, kayak bimbingan konseling waktu SMA. Gitu sudah. Terus kata Al-Fakir itu dikoreksi oleh Wakasek waktu itu, oleh Wakaseknya. Kalau nanti kalau habis kajian begini ya. Gitu. Jadi kalau udah apa-apa pertanyaannya melalui kertas aja gitu intinya tuh gitu. Tidak ngobrol langsung dengan Al-Fakir. Ya kita terimalah selama itu baik. Jadi kalau ada orang yang mengoreksi kita dan setelah kita pikir-pikir koreksiannya itu baik, kita ambil ikhwah. Jangan kita pikirin niatnya dia. Kadang kita begitu, ini orang koreksi saya pasti nyari-nyari kesalahan saya. Nah begitu kadang kita. Sebelum mikir ke sana, kita terima dulu. Bahkan kalau bisa jangan mikir ke sana. Nanti nasihat tidak masuk. Sebagaimana di nasihat yang kedua kemarin. An-nasihatu sahlah wal muskilu qabuluha. Nasihat itu gampang, yang muskil itu, yang sulit itu adalah menerima nasihat tersebut. Maka salah satu cara kita menerima nasihat adalah menganggap kita harus memposisikan diri kita ini seorang hamba ya. Benar-benar menjadi seorang hamba. Yang namanya hamba itu bisa salah, bisa lupa, bisa khilaf. Jadi apa yang kita kemukakan bisa aja salah gitu. Punya pola pikir begitu. Apa yang saya lakukan bisa saja salah. Maka ketika ada orang yang mengkoreksi, kita ambil saran, kritik dan sarannya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau memang dampaknya bagus nanti ke depannya, ya kita rubah diri kita dengan adanya kritik dan saran tersebut. Yang sulit itu kalau ada orang kita berbuat apapun tidak suka sama kita. Nah itu yang susah. Kalau seperti ini lebih baik tinggalkan. Ada orang kita berbuat A dibenci, berbuat B dibenci, berbuat baik dibenci, gitu. Nah orang-orang seperti ini lebih baik kita tinggalkan karena berbahaya. Tapi kalau orang-orang yang memang mengkoreksi kita melakukan kesalahan, itu kita terima. Selama dampaknya bagus. Kita pikir-pikir, wah iya juga ya. Apa yang disampaikan cocok juga untuk saya. Bagus. Nah, begitu. Jadi jangan apa menolak kritik dan saran orang itu 100%. Diambil manfaatnya. Tapi ikhwah, itulah nasihat ketiga dari Imam Al-Ghazali tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang tidak merugi dari amal-amal kita. Ada yang ingin tanyakan dulu ikhwah? Silahkan. Bisa raise hand, bisa
bisa via chat ya. Adapun nasihat yang keempat itu sama seperti nasihat ketiga ini, ikhwah. Nah, ini nanti dibahas tentang iman. Waktu itu ada yang pernah nanya. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang iman menurut definisi Imam Al-Ghazali. Panjang juga. Nasihat keempat syarahnya panjang juga ya. Iya. Ada lagi kok yang ingin bertanya tadi tentang cara mengamalkan ilmu sudah. Kalau di dalam Al-Azkar itu disebutkan minimal kalau dengar hadis sesuatu minimal diamalkan sekali. Gitu. Dan insya Allah nanti kita masuk bulan Rajab, kita sudah masuk bulan Rajab ya Pak. Kita kalau sempat nanti kita buat kajian tentang Rajab ya. Dan nanti juga kita buat persiapan, kajian persiapan menuju Ramadan. Supaya puasa kita lebih cakep lagi insya Allah. Amin. Yang masih punya hutang puasa, yuk segera dibayar hutangnya. Sebelum kita berperang, kita siapkan dulu persenjataan kita. Baru kita amalkan nanti. Gitu. Dan nanti Al-Fakir kirim juga nih rekaman kajian puasa ya di Kasyifah. Al-Fakir kirim linknya. Jadi mungkin nanti persiapan kajian kita pakainya tidak Kasyifah lagi ya. Kajian puasa mungkin Fatul Muin bisa, Fatul Qorib kemarin kepegang juga sih kalau Fatul Qorib. Yang banyak ininya ya. Dia bisa Fatul Muin atau juga bisa Minhajul Thalibin. Minhaj kan kalau cuma matannya cukup ringan ya, ya. Permasalahannya tidak menyebar, tapi kalau Fatul Muin lama juga sih sebenarnya kalau Fatul Muin kajian. Mungkin di antara ikhwah ada usul misal. Sudah Al-Fakir kirim di grup rekaman kajian puasa. Didengarkan ya, ya. Itu cukup lengkap ya, permasalahan-permasalahannya. Ya mungkin ada permasalahan yang enggak ada di lapangan ya, tapi enggak apa-apa itu dibahas oleh Syekh Nawawi. Masalah tali nyangkut lah di mulut gitu. Ditarik batal, ditelan batal.
Ada lagi, Ikhwah? Bagus. Nanti insya Allah bisa usulnya bisa Fatul Mu'in. Kalau mau lebih ringan, ya Fatul Qorib. Kalau zakat itu sudah, Ikhwah. Kalau zakat sudah kita bahas, bisa didengarkan rekamannya untuk kajian zakat itu di Zubad. Itu ada kajian zakat. Udah Fakir bahas juga panjang lebar. Dan tentang permasalahan ada 3 kajian itu ya, zakat fikih zakat itu ada 3 kajian. Kok oh iya, cuman waktu itu zakatnya zakat fitri pakai kita Fathul Qorib. Siap, oke Toib. Silakan didengarkan itu rekaman kajian puasa Ikhwah. Ada beberapa ada suplemennya juga, cuman kurang lengkap itu. Suplemennya kurang lengkap ya, Ikhwah. Suplemen itu kitab Nailul Roja. Karena kalau Kasyifah tuh kalau ndak murojaah pusing. Ada 10 kajian. Dengerin aja 1 hari 1 kajian sambil menemani tidur seperti itu. Tentang puasa, bagaimana awal masuk puasa, bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan, tahu bagaimana metode hisab dan ru'yah dan lain sebagainya. Untuk kajian Kasyifah malam ini kita undur dulu ya, kok ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita ayo walad terlebih dahulu. Bagi ikhwah jangan lupa untuk mengisi absen. Kalau ndak mau ngisi, ndak apa-apa. Ada salah satu ikhwah kita sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh, semoga penyakitnya menjadi ampunan dosa bagi dirinya. Amin ya rabbal alamin. Fungsinya absen supaya nanti terdata ya. Karena kan ini pakai namanya ndak nama asli, Pak. Ya, Al-Fakir kurang tahu. Itu tak jadi masalah. Tapi 5 menit lagi, kok. Ada lagi. Tanyakan.
Kalau untuk kajian puasa itu didengarkan dulu yang suplemen ya, Kak, ya. Di situ ada bagian suplemen, silakan didengarkan dulu. Cuma ada 4 itu ya. Al-Fakir udah lengkap itu ya. Baru setelah itu, karena yang suplemen itu cepat, nggak banyak permasalahan. Jadi, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan selanjutnya ya, Wah. Jangan lupa di murojaah, jangan lupa kita saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan semua orang-orang yang kita cintai. Semoga dengan kumpulnya kita di majelis ini, Allah juga mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa in wajadatum sawaban fahuwa minallah wa in wajadatum khata'an fahuwa min nafsi. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.